Perpanjangannya adalah di bulan Juli sampai di bulan Desember. Berarti bedanya dengan insentif yang tadi mungkin di situ online atau di www.pada.go.id. Melalui situ tentunya setiap peran serta Bapak Ibu wajib pajak itu sangat berperan bagi kelangsungan perekonomian terutama di Indonesia, karena kita tahu pajak memberikan peranan yang begitu besar bagi APBN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten dan stakeholder Kanwil DJP Banten. Episode katalog kali ini kita akan mengangkat tema tentang perpanjangan insentif perpajakan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Hari ini kita akan berbincang di podcast katalog DJP Banten bersama seorang penyuluh pajak dari KPP Madya 2 Tangerang. Dia adalah Mas Widi Wiryanto. Apa kabar Mas Widi? Baik ya, selamat datang di podcast katalog Kanwil DJP Banten, Mas Widi. Nah, Mas Widi ini adalah satu dari sekian banyak penyuluh pajak yang ada di Kanwil DJP Banten. Beliau bertugas di KPP Madya 2 Tangerang. Nah, boleh dong Mas bercerita nih, sekarang kita mau bahasin apa sih insentif? Perasaan saya udah bahas insentif tuh beberapa kali nih. Betul. Nah, sekarang pun mau bahas insentif lagi. Ini insentifnya kayak apa? Kayak gimana? Boleh cerita Mas? Iya, jadi insentif yang diberikan kali ini adalah perpanjangan dari insentif yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah melalui PMK nomor 9 tahun 2021. Perpanjangannya adalah di bulan Juli sampai di bulan Desember. Ya, penerima insentif ini adalah khususnya yang pasti yang pertama adalah wajib pajak. Harus jadi wajib pajak dulu. Betul. Ya. Yang menerima adalah wajib pajak, baik itu karyawan. Kalau karyawan berarti kita berbicara tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini ketentuannya pemberi kerjanya tentunya sudah mempunyai wajib PNBP juga, sudah tetap sebagai wajib pajak dan penghasilan brutonya sampai dengan 200 juta. Itu untuk pasal 21. Lalu untuk selanjutnya lagi berbicara tentang PPh final pasal 4 ayat 2, terutama untuk UMKM. Kita sudah tahu sama-sama PP 23 tahun 2018 batasannya adalah pengusaha dengan batasan 4,8 miliar. Nah, jadi yang bisa memanfaatkan ya yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di atas 4,8 miliar? Ada fasilitas lain yaitu PPh pengurangan angsuran, PPh pasal 25. Besaran pengurangannya adalah 50%. Ada juga yang terakhir adalah pembebasan atas pemotongan PPh pasal 22 impor menggunakan skema, istilahnya skemanya ini jadi seharusnya beliau atau WP dikenakan PPh 22 impor, akhirnya tidak dikenakan PPh 22 impor. Nah, banyak juga ya ternyata insentif yang diberikan ya, walaupun ini sudah perpanjangan, tapi kayaknya hampir semua jenis wajib pajak ini juga ada kesempatan untuk mengajukan insentif ini ya. Betul. Mulai dari orang pribadi juga, badan juga, UMKM juga. Betul. Nah, tadi insentif ini sudah, kata Mas Widi, sudah diperbarui. Sebelumnya ada PMK 9. Ya, kemudian sekarang jadi PMK 82. Ya. Nah, itu latar belakangnya apa sih? Kenapa kok diperbarui lagi? Boleh diceritakan? Kalau pertandingan bola itu ibaratnya kedudukannya masih kosong-kosong, ini kasih perpanjangan waktu analoginya tapi tidak sama seperti itu. Jadi melihat perkembangan ekonomi yang sepertinya masih akan, ternyata ekonomi belum terlalu baik. Jadi belum akhirnya diperpanjang hingga Desember 2021. Tapi cuma sampai Desember ya? Berarti nanti setelah Desember udah nggak ada nih ya semua insentif ini? Kita
berdoa semoga yang terbaik akan datang, the best is yet to come katanya. Jadi itu ya. Semoga keadaan ke depan akan semakin baik. Tapi mungkin ketika keadaannya tidak begitu baik juga mungkin ya pasti pemerintah akan siap dengan skema-skema yang mirip dengan insentif yang pemerintah peduli ya sama masyarakat. Betul. Sama kawan pajak, pemerintah peduli, makanya dikeluarkan insentif ini. Tadi Mas sudah sebutin, jadi ada berapa jenis sih? Ya, PPh 21. PPh 21. Terus PPh 22 impor. PPh 22 impor. UMKM dan PPh pasal 25. Hanya 4 ini berarti ya sekarang ya. Kalau dulu ada lebih kayaknya ada restitusi. Sebenarnya ada pengembalian itu, pengembalian, cuman kan pengembalian ini tidak semua, banyak yang tidak wajib pajak yang tidak terlalu memanfaatkannya. Okay. Hanya kriteria batasan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mendapat pengembalian pendahuluan. Istilahnya dalam bahasa perpajakannya pengembalian pendahuluan diberikan, batasannya dinaikkan dari nilai-nilai tertentu yang sebelum pandemi misalnya hanya 1 miliar dinaikkan menjadi 5 miliar. Jadi lebih besar ya ininya batasannya ya. Tapi yang mungkin banyak dimanfaatkan oleh kawan pajak terutama yang pasal-pasal yang kita sebutkan tadi. Iya. Nah, untuk yang bisa tadi kata Mas Widi yang bisa menggunakan ini hanya tertentu saja gitu. Betul. Apakah yang dulu nih yang PMK 9 sama yang PMK 82 ini masih sama nih orang-orang atau wajib pajak yang bisa memanfaatkan insentif ini atau berbeda nih? Mungkin karena perkembangan tadi, kembali ke perkembangan ekonomi seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi beberapa pasal mengalami perubahan penerima insentif. Jadi kalau PPh pasal 21 tetap itu tidak mengalami perubahan. Jumlah penerima insentifnya itu klasifikasi lapangan usahanya tetap seperti PMK 9. Lalu PPh pasal 22 impor mengalami pengurangan. Jadi tidak semua sektor yang dulunya, tidak semua klasifikasi lapangan usaha WP yang dulunya menerima bisa jadi di sekarang tidak menerima. Tidak termasuk kategori yang bisa mengajukan insentif. Lalu pengurangan PPh pasal 25 yang sebesar 50% sama juga mengalami. Ada pengurangan jenis klasifikasi lapangan usaha. Klasifikasi lapangan usahanya jumlahnya berkurang dibandingkan sebelumnya. Yang tidak berkurang hanya PPh pasal 21. Itu kenapa tuh kok jadi dikurangi? Mungkin dinilai secara ekonomi beberapa sektor ini sudah pulih begitu. Jadi sektor-sektor tertentu yang sudah pulih tidak mendapatkan lagi insentif. Jadi insentif hanya mungkin dimaksimalkan hanya untuk sektor-sektor yang sektor ini belum pulih klasifikasi lapangan usaha tersebut, masih terdampak oleh COVID-19 sehingga masih mendapatkan insentif. Berarti ketika pemerintah nih memperbaharui kembali PMK-nya itu berarti dilakukan evaluasi terlebih dahulu ya? Betul. Atas penerima atau wajib pajak yang bisa memanfaatkan itu, dievaluasi itu apakah ini memang masih bisa memanfaatkan atau tidak gitu. Baiklah. Gimana nih kalau misalnya ternyata kawan pajak udah ngecek nih, Mas Fir, udah ngecek, ternyata ada nih klasifikasi lapangan usahanya di UMKM misalnya gitu. Terus gimana caranya nih kalau dulu misalnya karena belum tahu tapi sekarang mau mengajukan permohonan insentif, kira-kira boleh nggak, terus caranya kayak apa? Iya. Jadi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas insentif karena COVID-19 ini bisa melakukan permohonannya tentunya melalui DJP online atau www.pajak.go.id. Melalui situ nanti ada mekanisme pengajuan. Wajib pajak ketika akan mengajukan, seandainya clue-nya tadi tidak termasuk, dia sudah mendapatkan pop up warning bahwasanya dia tidak berhak untuk memanfaatkan. Udah ketahuan nih dari awal baru mau mengajukan, kalau dia bisa lanjut gitu ya di webnya itu. Gitu. Tapi kalau ternyata KLU-nya atau klasifikasi lapangan usahanya bukan termasuk yang mendapatkan insentif, maka itu akan ada warningnya muncul. Jadi dia nggak bisa melanjutin untuk mengajukan. Oke. Lanjut Mas. Iya. Jadi ketika sudah mendapatkan surat keterangan berhak memanfaatkan insentif seperti yang tadi di awal kita sampaikan, barulah WP melakukan pelaporan. Tapi syaratnya apa Mas? Cuma ngeklik saya mau ngajuin insentif atau ada? Gitu aja. Iya. Jadi melakukan permohonan, ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh wajib pajak. Memilih PPh pasal 21 DPP, memilih PPh 22 impor, memilih pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan
misalnya PPh pasal 4 ayat 2 UMKM yang mendapatkan fasilitas itu ada juga pilihannya seperti itu. Jadi tinggal klik aja gitu ya, dia mau milih apa. Satu WP bisa milih beberapa insentif gitu atau hanya boleh satu insentif aja? Beberapa wajib pajak bisa mengajukan permohonan insentif ya. Iya. Jadi misalnya termasuk di clue yang bisa menerima PPh pasal 22 bisa mengajukan. Lalu karena mempunyai karyawan akhirnya juga bisa mengajukan. Ya, boleh ya. Berarti nggak terbatas ya. Maksudnya kalau memang dia memenuhi syarat untuk semua itu, semua jenis insentif itu dia boleh mengajukan. Tapi kan tentunya kalau sudah PP 23 mungkin tidak PPh pasal 25 atau sebaliknya. Oh ya, ada juga yang tidak bisa gitu ya. Kawan pajak coba pelajari lagi, kawan pajak termasuk jenis wajib pajak yang mana, kemudian klasifikasi lapangan usahanya apa, kemudian dicoba buka kalau memang ingin mengajukan permohonan insentif, buka laman apa mas? www.pajak.go.id. Kemudian di situ berarti masuk ke akunnya masing-masing ya mas? Iya, tapi mungkin kalau sekarang lebih gampang kalau wajib pajak itu langsung menggunakan keyword atau pencarian DJP online. DJP online, nah googling aja gitu ya DJP online pasti itu langsung nyambung ke daripada menghafalkan agak panjang, mending langsung ketik aja di keywordnya DJP online. DJP online, langsung keywordnya itu klik, nanti akan muncul lamannya websitenya DJP ya. Sebetulnya setelah dia mengajukan permohonan untuk insentif, dia langsung bisa memanfaatkan itu atau butuh waktu berapa lama nih proses pengajuan ini? Jadi ketika kita wajib pajak ya mengajukan, dia langsung mendapatkan surat keterangan apakah berhak mendapatkan insentif tersebut. Ketika sudah berhasil mendapatkan surat keterangan, ada hal lagi kewajibannya, yaitu melakukan pelaporan tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika pelaporan tersebut tidak dilakukan, otomatis insentif tersebut tidak bisa diterima oleh wajib pajak. Misalnya wajib pajak harus melaporkan paling lambat sebelum tanggal 20. Kewajibannya dia kalau sudah punya hak untuk menggunakan insentif itu adalah melakukan pelaporan harus lapor melalui DJP online maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ketika lupa melakukan pelaporan akhirnya otomatis tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut. Tapi nggak boleh lupa dong ya? Iya. Jadi harus dibayar akhirnya jumlah pajak yang seharusnya mendapatkan. Itu. Jadi bukan ada sanksi yang lain, hanya tidak bisa memanfaatkan insentif itu. Iya, di bulan yang wajib pajak tidak melakukan pelaporan. Misalnya nih, ini sekarang bulan Agustus nih. Pas di tanggal 20 kemarin lupa. Berarti dia harus bayar nih yang untuk masa Julinya. Kemudian tapi yang bulan Agustus di September nanti dia ingat nih di awal September dia langsung lapor. Yang Agustus bisa dia dapat insentif. Betul. Jadi tidak, kalau maksudnya nggak ada sanksi kalau sekali nggak lapor berarti gugur semua insentifnya gitu, enggak ya? Enggak, di bulan yang tersebut itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas. Cuman di bulan yang lupanya aja. Sayang Bu, kalau sudah mendapatkan fasilitas harusnya dapat insentif malah gak jadi insentif. Boleh closing statementnya dong Mas Widi buat kawan pajak semua terkait insentif, pembaruan insentif. Jadi diharapkan kedepannya tentunya peran serta wajib pajak secara luas dapat mengurangi juga ketergantungan kita terhadap utang mungkin begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita secara swadaya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di negara kita untuk bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih bagus. Seperti moto kita Bu. Apa tuh? Pajak kuat, Indonesia maju. Motonya kawan pajak jangan lupa, pajak kuat, Indonesia maju. Demikian kawan pajak semua bincang kita pada hari ini di podcast Katalog Kami DJP Banten. Terima kasih atas kesediaan Mas Widi untuk hadir di sini untuk sharing. Nah, terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah mau mendengarkan dan menyaksikan podcast Katalog Kami DJP Banten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.